Kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudara terkasih. Shalom. Selamat malam dan salam berjumpa kembali dalam doa lingkungan kita pada hari ini. Bacaan yang baru saja kita dengarkan, saya ambil temanya tentang menyadari kasih Allah di dalam kehidupan kita. Para suster, anak-anak kami, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang memiliki perasaan dicintai, biasanya dia akan lebih mudah juga untuk mencintai. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki perasaan dicintai, dia akan sulit mencintai, sulit berbagi kasih, sulit berbagi apa-apa dengan sesama. Oleh karena itu, perasaan dicintai sangatlah penting dan sungguh mengerikan apabila seseorang tidak memiliki perasaan dicintai ini. Maka orang tersebut akan menjadi sulit mencintai sesamanya dan juga mencintai lingkungan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka tidak heran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat orang yang sulit berbagi cinta, yang sulit berbagi kasih dengan sesamanya. Itu disebabkan karena orang tersebut tidak pernah memiliki perasaan dicintai, dan ini biasanya dimulai dari keluarga. Maka anak-anak yang sering merasa tidak dicintai, nantinya dia menjadi anak yang apatis, anak yang cuek, tidak peduli dengan sesamanya, dan tidak peduli dengan sekitarnya. Pada hari ini Injil Yesus bersabda, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Sabda Yesus ini kita bisa tahu sekarang mengapa
Tuhan Yesus itu mau berbagi cinta, mau berbagi kasih. Bahkan cintanya itu bukan sekedar cinta kata-kata, telah dibuktikan dengan pengorbanan, bahkan sampai rela disalibkan demi keselamatan umat manusia. Mengapa? Karena Yesus menyadari, karena Yesus sadar betul dia diutus ke dunia ini karena Bapa mengasihinya, sehingga dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi dengan demikian Yesus mampu memberi cinta dan kasih-Nya kepada kita karena Ia menyadari dan merasakan Allah Bapa sangat mencintainya. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi sangat penting kita umat manusia menyadari kasih Allah di dalam kehidupan kita. Namun apa yang terjadi? Sering kita di dalam kehidupan ini tidak menyadari betapa Allah sangat mengasihi dan menyayangi kita. Begitu sedikit datang cobaan, begitu sedikit datang tantangan yang kita menurut kemampuan kita tidak sanggup menghadapinya, maka kita sering mempersalahkan Allah. Kita sering menuduh Allah bahwa Allah itu tidak sayang dan tidak cinta kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya juga pernah mengalami hal demikian. Ketika orang-orang dekat di sekitar saya, ketika orang-orang yang saya cintai satu persatu dipanggil Tuhan dari hadapan saya. Ketika ibu saya meninggal, ketika paman saya, nenek saya meninggal, saya pernah stres dan mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, tidak sayang pada saya, kasih-Nya itu tidak ada. Buktinya saya sekarang, orang-orang yang saya cintai diambil dari kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, berjalan waktu, seiring dengan renungan dan refleksi saya menyadari bahwa saya adalah orang yang sangat egois. Saya tidak mau melihat sekeliling saya bagaimana orang-orang jauh lebih menderita dari kehidupan saya. Maka berbalik dari situ saya kembali kepada Allah. Saya melihat ke belakang dan hasilnya pada hari ini Allah itu sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mungkin juga kita pernah merasakan demikian. Ketika beban hidup kita terasa berat, ketika hidup kita sudah mulai terancam, ketika beban ekonomi mulai menghimpit kita, kita sering mempersalahkan Allah. Kita sering menuduh Allah tidak mengasihi kita. Tapi mari kita merenung, melihat kembali ke belakang. Ketika anak-anak kita lihat bisa bertumbuh dengan sehat, itu karena kasih siapa? Ketika anak-anak kita bisa bersekolah, bahkan sampai sarjana dengan ekonomi kita yang pas-pasan, itu karena siapa? Pada sampai hari ini juga kita sehat-sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Mungkin kalau kita jauh ke belakang hidup kita dulu, dibandingkan dengan saat itu, Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita merefleksi dari belakang. Benarkah Tuhan itu mengasihi saya dengan apa yang saya terima hari ini, dengan rahmat yang saya terima hari ini? Kita merenung dan berefleksi ke belakang. Tuhan itu sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh mencintai kita. Karena itu, saudara-saudara terkasih, mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Mengapa kita harus hidup dalam kasih Tuhan ini?
Dalam Injil tadi dikatakan, dengan hidup di dalam kasih Tuhan, hidup kita akan memperoleh kebahagiaan. Bagaimana orang yang hidup dalam kasih Tuhan? Adalah dikatakan dalam Injil tadi, yang taat pada perintah Tuhan. Tradisi, yaitu disunat. Namun pada hal itu sekarang tidak terlalu penting lagi, karena yang sebenarnya adalah penting bagi kita sesuai dengan bacaan pertama tadi adalah kita harus bersunat. Hati inilah yang penting kita jaga untuk tetap hidup dalam kasih. Maka kalau di dalam hati ini masih tersimpan rasa benci, rasa dendam, ya, kepada sesama, kepada teman, simpan ketidakberbahagiaan di dalam kehidupan. Namun ketika itu kita buang semua di dalam hati kita ini, disunat hati kita ini menjadi pemaaf, menjadi orang yang penyabar, penolong, maka saudara-saudara terkasih, kebahagiaan akan menjadi. Semoga Tuhan membantu kita untuk tetap hidup dalam kasih, agar kelak semua kita dapat bersukacita di dalam kehidupan ini dan di dalam kehidupan yang akan datang. Amin.